Latihan soal dan pembahasan OSN IPA persiapan Olimpiade Sains Nasional SMP 2024. Soal pertama, lampu bermassa M digantung pada langit-langit menggunakan kawat yang bermassa M. Besar gaya yang dilakukan langit-langit pada kawat penggantung adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Diketahui massa lampu sama dengan M dan massa kawat adalah M kecil. Maka besar gaya yang ditahan oleh langit-langit sebesar F sama dengan total massa lampu dan massa kawat. Jadi gaya sama dengan massa lampu ditambah massa kawat dikali dengan gaya gravitasi. Maka jawabannya adalah C. Soal kedua, mobil yang massanya 1.500 kg sedang bergerak dengan laju 36 km per jam di jalan datar dan lurus. Mobil dipercepat hingga lajunya menjadi 72 km per jam. Usaha yang dilakukan untuk mempercepat mobil tersebut adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Untuk menghitung usaha yang diperlukan untuk mempercepat mobil, kita dapat menggunakan persamaan usaha kinetik. Usaha sama dengan delta energi kinetik adalah perubahan energi kinetik mobil. Maka delta EK sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat F dikurang kecepatan I kuadrat, di mana M adalah massa mobil 1.500 kg, VI adalah kecepatan awal 36 kg per jam, VF adalah kecepatan akhir 72 km per jam. Kita ubah km per jam menjadi meter per second. 1 km per jam sama dengan 1000 per 3600 second. Jadi 1 km sama dengan 1000 meter, 1 jam 3600. Maka 1000 dibagi 3600 adalah 5 per 18 meter per second. Maka kecepatan awal sama dengan 36 km per jam, kita ubah menjadi meter per second. 36 dikali 5 per 18 sama dengan 10 meter per second. Kecepatan akhir 72 dikali 5 per 18 sama dengan 20 meter per second. Maka perubahan energi kinetik atau delta EK sama dengan setengah M dikali kecepatan akhir kuadrat dikurang kecepatan awal kuadrat. Setengah kali 1.500 dikali 20 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Menjadi setengah kali 1.500, 400 dikurang 100. 1 per 2 dikali 1.500 dikali 300. Sama dengan 225.000 Joule. Maka jawabannya adalah delta atau D. Soal ketiga, seekor burung terbang ke arah utara dengan kecepatan 16 meter per second selama 5 second. Dan kemudian bergerak ke timur dengan kecepatan 12 meter per second selama 5 second pula. Besarnya kecepatan rata-rata selama 10 second tersebut adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Pertama, kita hitung jarak saat burung terbang ke utara. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Sama dengan 16 dikali 5, 80 meter. Kemudian kita hitung jarak saat burung bergerak ke timur. S2 sama dengan V2 kali T2. 12 dikali 5 sama dengan 60 meter. Jarak total adalah S1 ditambah S2. 80 ditambah 60 sama dengan 140 meter. Kecepatan rata-rata adalah jarak total dibagi waktu total. 140 dibagi 10 sama dengan 14 meter per second. Maka jawabannya adalah B. Soal keempat, dongkrak hidrolit mempunyai penampang besar dan penampang kecil. Luas penampang besar 20 kali luas penampang kecil. Jika penampang kecil diberi gaya 25 Newton, maka dongkrak dapat mengangkat beban sebesar dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Untuk menghitung gaya yang dapat diangkat oleh dongkrak hidrolit,
kita dapat menggunakan prinsip dasar tentang perbandingan luas penampang dan gaya yang dihasilkan. Luas penampang besar 20 kali luas penampang kecil. Artinya perbandingan luasnya adalah 20 berbanding 1. Jadi jika gaya yang diberikan pada penampang kecil adalah 25 Newton, maka gaya yang dihasilkan pada penampang besar dapat dihitung dengan mengalihkan gaya yang diberikan pada penampang kecil dengan perbandingan luasnya. Perbandingan luas sama dengan 20 berbanding 1. Gaya pada penampang besar sama dengan gaya pada penampang kecil dikali perbandingan luas. Sama dengan 25 dikali 20 sama dengan 500 Newton. Jadi dongkrak hidrolik dapat mengangkat beban sebesar 500 Newton. Maka pilihannya yang benar adalah D. Sebuah pipa U diisi dengan air yang masanya 1000 kg per meter pangkat 3. Salah satu kaki pipa U kemudian diisi dengan gliserin yang massa jenisnya 1200 km per meter pangkat 3. Jika tinggi gliserin 4 cm, maka selisih tinggi cairan di kedua pipa U itu adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Dapat menggunakan prinsip fluida menyatakan bahwa tekanan hidrostatik pada kedalaman yang sama di dalam fluida akan sama. Dengan menggunakan rumus tekanan hidrostatik, tekanan sama dengan massa jenis dikali gravitasi dikali ketinggian, di mana P ada tekanan hidrostatik, V adalah massa jenis fluida, dan G adalah percepatan gravitasi. H adalah kedalaman fluida atau jarak antara fluida. Maka tekanan 1 sama dengan tekanan 2. V 1 dikali gravitasi dikali kedalaman 1 sama dengan V2 dikali gravitasi dikali kedalaman fluida yang kedua. Maka kedalaman fluida pertama sama dengan massa jenis fluida kedua dikali kedalaman fluida kedua dibagi massa jenis fluida pertama. 1200 dikali 4 dibagi 10 sama dengan 4,8. Maka selisih tinggi cairan di kedua pipa U adalah 4,8 dikurang 4 sama dengan 0,8 cm. Jadi jawaban yang benar adalah A, 0,8 cm. Soal ke-6, perhatikan gambar berikut ini. Nama bagian A, B, C, D, dan E berturut-turut adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jawaban yang benar adalah C, A xilem, B phloem, C vesicle, D endodermis, dan E cortex. Soal ke-7, struktur tanaman dikotil terdiri dari akar, berkas pembuluh, pertulangan daun, dan struktur bunga secara berurutan. Yang benar adalah ciri dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Ciri dikotil yaitu akar tunggang, tulang daun menjari atau menyirip, berkas pembuluh teratur, dan bunga kelipatan 2, 4, atau 5. Maka jawaban yang benar adalah gambar A. Soal ke-8, tumbuhan yang mengalami adaptasi reduksi jaringan pelindung, jaringan penguat, jaringan penyerap, dan mempunyai ruang-ruang udara atau aerekim adalah tumbuhan dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan air atau tempat yang sangat lembab. Mereka memiliki adaptasi khusus untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berair, seperti sungai, rawa-rawa, dan danau. Salah satu adaptasi yang dimiliki oleh tumbuhan hidrofit adalah aerekim, yaitu ruang-ruang udara di dalam jaringan tumbuhan yang memungkinkan pertukaran gas antara bagian tanaman yang terendam air dengan udara. Sementara itu, tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan kering atau memiliki adaptasi yang mengatasi kekeringan.
Tumbuhan mesofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan kelembapan sedang. Sedangkan tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan kandungan garam yang tinggi, seperti pantai atau lahan-lahan yang tergenang air laut. Jadi jawaban yang benar adalah B, hidrofit. Soal ke-9, perhatikan tabel data hasil pengukuran pH dengan menggunakan lakmus di bawah ini. Kesimpulan yang benar berdasarkan data pada tabel di atas adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jawaban yang benar adalah B. Larutan yang bersifat asam adalah 2, 3, 7, dan 8. Karena mengubah lakmus biru menjadi merah dan lakmus merah tetap merah. Soal ke-10, pernyataan-pernyataan di bawah ini benar tentang rantai makanan kecuali dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Rantai makanan adalah aliran energi dan nutrisi yang bergerak melalui ekosistem dari satu organisme ke organisme lainnya. Biasanya, energi dari komponen abiotik seperti sinar matahari dan nutrisi dari tanah diserap oleh produsen atau tumbuhan melalui proses fotosintesis. Kemudian, energi tersebut berpindah dari produsen ke konsumen pertama atau herbivore, lalu ke konsumen tingkat lanjut karnivor dalam rantai makanan. Sementara itu, detrivore adalah organisme yang memakan bahan organik mati, seperti dedaunan yang gugur, kotoran atau organisme mati. Mereka menguraikan materi organik menjadi zat-zat anorganik yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Detrivore termasuk dalam rantai makanan detritus. Jadi pernyataan yang tidak benar adalah A. Perpindahan energi dapat terjadi dari komponen abiotik langsung ke karnivor.